Oke, jumpa lagi bersama saya channel Zona Lampung. Baik, malam ini kita datang tamu. Selamat malam Bung Ali. Selamat malam. Enggak. Ali apa nama kamu? Ali Singo. Ali Singo. Coba mic-nya deketin dikit. Biasa dipanggil Agak maju. Mang Singo. Mang Singo. Mang Singo. Jadi Ali Singo. Ali Singo. Dipanggil Mang Singo. Mang Singo. Oh, Mang Singo. Kelahiran 1978. 78 po 98. 78. 78 ya. 78. Lalu muda 98. Tidak tahu. Ingat kamu sih muda. 78. Orang tua masih hidup. Orang tua saya tidak tahu apakah adik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Saya besar-besar di salah satu panti di Keretapati, namanya Panti Rotan. Di Keretapati. Di Keretapati. Jadi kok bisa kamu nggak tahu orang tua itu Mak Man? 1978 pas malaman tahun baru saya ditemukan salah satu warga di tempat sampah. Di tempat Di sampah. tempat sampah. Yang nemukan siapa tuh? Yang nemukannya warga. Waktu itu kan tahun baru itu rame. Nah, kurang lebih jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 malam, jam 2. Terus Waktu itu dibawa ke Sekta Limo. Saya itu dibawa Sekta Limo. Di samping Sekta Limo itu kan ada puskesmas untuk memotong ari-ari. oh jadi ditemu tuh masih hari-harinya masih ada. Masih ada. Waktu itu kan aku bungkus, ada bungkusnya itu, cuman udah disobek kepalanya. Kepalanya tuh udah disobek, jadi ini ke bawah dalam bungkus. Dalam bungkus itu. Dalam bungkus itu, bungkus bawaan lahir seperti apa namanya daging. Hari-hari lah. Iya. Di tahun 98, 78. Yang nemukan kau itu siapa tadi, bapak siapa? Ibu Maria. Masih ada tuh sekarang? Udah meninggal. Udah meninggal ya? Sudah meninggal. Dan jadi dari kecil kau sama dia? Iya di panti itu sama-sama anak-anak panti. Sama anak panti? Anak panti. Berapa tahun di situ? Sampai kelas 6 SD. Kelas 2 SD. Di panti itu? Di panti, karena waktu itu kepengen cari yang lebih lemak dulu, karena di panti itu nyemir sepatu yang waktu itu cuci mobil untuk cari makan. Jadi kalau ndak kate setoran kita ndak ucap balik ke panti itu. Jadi kita harus ada setoran balik itu. Nah itu untuk makan kita dewek, bukan untuk orang lain itu, bukan. Oh jadi bukan panti asuhan cak pondok itu? Bukan. Biasanya kan kalau panti asuhan itu cak pondok itu dilajar ngaji, dilajar sholat, bukan itu ya? Bukan. Dulu sudah bisa nyari duit dewe lah, umur 4 tahun itu kan sudah bisa nyari. 4 tahun 5 tahun itu bisa nyari. Bisa nyari. Karena sekolah dulu di Binjai, kota Binjai. Sampai kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya melok uang ke Pekanbaru. Pekanbaru waktu itu kurang lebih 3 tahun di Pekanbaru. Berarti SD tidak tamat kau? Tidak, kelas 2 SD. Kelas 2 SD baik? Kelas 2 SD. Dan baca? Insya Allah baca, cuma nulis baca cacing. Kalau nulis, coba baca lah ya. Baca nulis ya. Berarti dari Pekanbaru apa dia kawisan? Dulu di Wong Bugis. Melok Wong Bugis. Dulu kan ada sungai. Nah, dulu kan mobil ataupun motor kan belum kate waktu itu. Jadi digandeng kelapa itu masuk ke sungai. Jadi kita melok tuh di dayung sampai keluar. Cak timur tungkal itu ya. Iya, benar.
Nah, jadi waktu itu gajinya sekali keluar itu 150 perak. Per hari. Per hari. Ya cuman tahun itu kan besar itu. Nah, di Jambi itu. Tahun 90 aku balik lagi ke Palembang. Tahun 90 balik ke Palembang. Palembang, salah satu ada kejadian di Pelaju. Ya, alhamdulillah aku panjang umur waktu itu. Diambillah salah satu. Mic-nya agak salah satu. Dimajukan dikit. Ditarik. Nah, itu. Salah satu wali kota Pak Edi Santana. Terus? Jadi waktu itu saya diletakin di Jakabaring, pasar Jakabaring. Jago pasar itu. Jago pasar itu. Berapa lama? 6 tahun. Di situ? 6 tahun di situ. Nah, jadi ya karena ada masalah, pergilah aku ke Lampung ini, ke Bandar Lampung ini. Di masalah tuh apa? Ribut. Waktu itu aku di masa, cuman alhamdulillah aku udah apa-apa kan mungkin sempat berlari. Aku dicari waktu itu. Larilah aku ke Bandar Lampung ini. Bandar Lampung tahun berapa? 96. Masuk ke Lampung? Masuk ke Lampung 96. Lampung di Bandar Lampung apa di? Di Bandar Lampung, Gintung. Di Bandar Gintung? Daerah Gintung, terus waktu itu masih zamannya Pasar Bawah Ramayana. Oh iya Ramayana itu. Pasar Ramayana itu kan Ramayana itu dari tahun 96 97 itu ada namo, cuman belum dibuka waktu itu. Nah, di belakangnya kan pasar. Nah, di situlah aku dulu. Di situ. Di situ. Dari 96. Tahun 96. Terus sampai tahun 97 akhir masuk 98 aku ke Kota Agung. Kenapa aku pindah dari Ramayana ke Kota Agung apa? Masalah lagi. Masalah apa dia? Ribut sama salah satu kelompok di situ. Di situ. Terus? Pergi lagi saya ke Gisting Kota Agung. Nah, kayak gitu. Di situ ada satu kejadian. Bukan yang kejadian di Lampung tadi ribut sampai di mana? Ributnya. Sampai ngebunuh uang? Tidak, kalau itu tidak. Cuma luko. Satu luko seumur hidup, yang duonya luko cacat seumur hidup di sini. Jadi dia bisa sama ini, cuman tidak bisa sama ini. Udah baca balik? Tidak baca. Oh, pergilah kau ke Gisting. Gisting itu ada melok siapa? Melok salah satu wong tua angkat dulu. Ado. Masih hidup? Udah ninggal, ibu masih hidup. Ibu masih hidup? Masih hidup. Ibu masih hidup. Melok di situ, ayah tuh ada utang dulu. Nah, jadi dulu orang yang nyewa lah preman untuk nagih hutang itu. Sama ayah tuh? Sama ayah. Terus? Kemarin aku masih tidur. Siang itu sekitar jam 2. Jam 2. Rame-rame ke depan lah aku. Ke depan, tahu-tahu ayah sudah kena gampar, udah darah di sini. Udah darah. Itu ibu pingsan. Saya udah nggak tahu lagi. Ngambil golok untuk ngupas kelapa. Nah, kayak gitu. Dulu kan ayah jual beli kelapa dulu. Di Gisting itu ya? Di Gisting itu. Nah, terjadilah. Satu meninggal, satunya ya luka baik. Terus masuklah aku Kota Agung. Waktu itu bukan lapas, rutan ya. Isinya 190 100 lah. Kena berapa tahun kau? 4 tahun. Di Kota Agung? Di Kota Agung 4 tahun. 2001 aku balik di Kota Agung. Bebas karena di situ lada nyaman lagi. Aku lari ke Kota Bumi. Kota Bumi di mana? Di Pasar Sentral.
dulu sentra di situ namanya. Benter itu sebelum pernah itu ya. Itu pernah itu. Nah di situ begawe lah. Ya jago-jago pasar itulah. Tetap bakal pasar itulah. Masih balik pasar itu. Kami lain di pasar itulah. Nah jadi dulu ada kota baru, di kota baru Kota Bumi kan ada rel Kampung Baru. Kampung Baru ada rel. Nah sampingnya kan sekolahan itu, sekolahan SD Kampung Baru. Di Kuala Cepedak itu ya? Iya benar. Nah di situ ada adik angkat aku diganggu salah satu preman Kota Bumi. Aku rela mau diperkosa kayak gitu. Aku rela. Dan tiba-tiba aku kena gampar waktu itu. Aku hilang, tidak tahu makna ceritanya. Dia meninggal. Masuk lagi aku di Kota Bumi. Di Kota Bumi 4 tahun lagi. Kenapa 4 tahun lagi? Kenapa tahun lagi? Ya alhamdulillah tidak dibesuk lagi. Tidak dibesuk lagi. Alhamdulillah tidak dibesuk lagi. Alka saro cerita nasib kau. Terus bebas lah di sana 4 tahun. Bebas lah di sana 4 tahun. 2004 masuk 2005. Waktu itu. Masuk 2005 mana? 2004. Kau bebas. 2004. Balik Palembang. Tidak balik Palembang. Tidak, di bandar ini ada kawan di Gunung Sugi. Di Luntang Lentung adalah satu acara organ tunggal waktu itu. Ketemu namanya Denny Salsa. Waktu itu masih zamannya organ aneka. Nah, waktu itu. Kau melok Denny. Kata Denny kalau aku Palembang, kata gawe melok lah. Jadi waktu itu jatuhnya dari salah satu megang pasar, megang terminal, jadi tukang angkat salon. Iya. Gajinya besar. Alhamdulillah waktu itu sebenarnya tidak disebut ke Denny gaji. Cuman sekali manggung itu 150, 100, makan minum ditanggung sama dia. Tanggung dia ya. Tidur juga gratis ya. Tidur juga gratis. Alhamdulillah dia karena Denny Salsa itu sholatnya kuat. Sholatnya kuat. Waktu itu dia ngasih aku nasihat. Meloklah dia selama 2 tahun. 2 tahun. Tahun berapa itu? 2005 sampai 2007. Cuman balik pergi datang. Ya namanya tidak dikontrak kan? Kalau dikontrak. Tahun 2009 kejadian di Natar. Apa lagi itu? Pembunuhan lagi. Aku bela diri itu bang. Berdiri mana? Ini ceritanya. Waktu itu ada seakan-akan seperti wong tua angkat lah. Wong tua angkat di tempatnya di Raja Basah, belakang Raja Basah Tanah Merah namanya. Oh iya. Jadi ada anak perempuan. Dia ngomong, Mang Singo, kalau kaget ketemu dengan adik kamu, ada nakal adik itu, nakal, bantu ajak balik. Saya itu siap kata aku. Ketemulah di salah satu organ Bandar Lampung lagi mabok. Jadi ku biarin dulu kan, waktu itu sudah selesai mabok sekitar jam 2. Jam 2 aku balik dulu dek kataku, balik dulu. Jadi yang dia nyingok aku kan takut. Ya om aku balik katanya. Ayo bang aku balik katanya. Sudah balik. Antar karena aku kan tidak bisa bawa motor. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak bisa bawa motor. Apa bawa mobil? Kalau kebeli mungkin bisa. Terus? Terus 2 motor waktu itu aku antar ke balik. Ada kawan bonceng aku sama bonceng dia. Balik. Sudah balik, aku balik lagi ke organ itu. Karena aku waktu itu salah satu organ ngawal salah satu organ waktu itu. Disitulah aku dikeroyok. Dikeroyok
Nah dengan izin Allah aku selamat. Satu meninggal, yang duanya cacat seumur hidup. Ada yang putus tangan, ada yang putus kaki. Nah, jadi masuklah aku lapas Kalianda. Itu tahun 2005 ya? 2009. 2009 kemarin? 2009 kemarin. Balik 2017 masuk 2018 kemarin. Kena 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun dan alhamdulillah tidak dibesuk juga. Tidak dibesuk juga? Tidak dibesuk juga. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi balik pula dulu dari apa Kalianda bebas. Aku nelpon Denny. Denny Salsa. Atau Denny Salsa, sudahlah kau mel aku baik. Atau dia makan aku makan dia. Nah, jadi tinggallah aku di rumah Denny Salsa kemarin. Nah, sempat ke Palembang. Balik ke Palembang. Sakitlah aku. Sakit. 3 kali sakit, 3 kali sakit aku sehat. Sehat ke sini lagi. Balik sini lagi. Ya ikut. Karena perasaan aku tidak lemak nih badan. Karena kita sakit mainnya kan tahu. Balik lagi ke Palembang kemarin 27 hari aku di rumah sakit umum. Palembang. Keluarga masih ada Palembang? Ya kalau kawan-kawan keluarga angkatnya ada. Cuman kalau keluarganya enggak kati. Enggak kati aku. Nah, itu. Nah, jadi yang ngejuk nama Ali Singo itu siapa itu? Dulu nama aku asli Ali Irawan. Kok jadi Ali Singo mana? Waktu itu kejadian di Pelajuh itu. Jadi masa itu sanggup aku dewek. Di alam sadar aku tanpa sadar. Nah di situ ada salah satu ibu-ibu ataupun keluarga di sana nyingok badan aku bubulu seperti singo. Itulah sejarah. Itulah sejarahnya. Dipanggil Ali Singo. Dipanggil Ali Singo itu. Itulah sejarahnya. Iya. Jadi awalnya aku tidak terima. Singo itu kan hewan sejenis, ya kan. Cuman karena uang lah merato manggil aku Wali Singo, ataupun Mang Singo, ya sudah apa boleh buat. Lajulah ya. Berarti kau itu mak mana ya? Bingung aku jadi. Jadi nggak ada yang lemak cerita kau deh. Iya, dari lahir sampai aku ini aku belum nemu yang namanya bahagia atau belum. Aku membela wong mati-matian, ku anggap keluarga, ku anggap dulu ku anggap orang tua. Sedangkan aku masuk di besuk pun tidak. Besuk pun tidak sama sekali. Cuma aku ikhlas. Ya sudahlah. Aku ikhlas. Karena ini perjalanan hidup aku ke depan. Berarti aku seorang lelaki, aku tanggung jawab. Itu yang ku pegang. Wih mantap kau. Walaupun aku di penjara, tua pun di penjara, aku salaman dulu kalau betul. Ya sudahlah. Udah ngomong panjang lebar. Artinya ya mudah-mudahan kau dapat menemukan kebahagiaan kau. Amin. Ke depan. Itu cerita kau tuh ya bingung aku nak ngomong apa kan. Susah galau istilahnya. Iya susah. Dari awal sampai akhirnya. Cuman mudah-mudahan ke depan nantinya kau bisa menemukan kebahagiaan kau, cara kau. Jangan lupa berdoa. Amin. Sama Allah. Karena Allah lah tempat kita meminta. Kalau ubak tuh mati, umat tuh mati, paman mati, kawan mati. Tapi Allah tidak pernah mati. Itulah satu-satunya kita minta. Oke, terima kasih. Ulang ngobrol panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.